Mau tanya dong, yang kemarin disahkan DPR itu Undang-Undang Polri atau surat kematian reformasi 98 sih? Jujur aja ya, gue tuh ngeliat kayak ada sesuatu yang nggak beres deh. Tapi, sorry, sebelum bahas yang lain, gue mau tanya dulu nih ke Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Katanya dia, pembahasan Undang-Undang Polri itu dilakukan secara transparan. Ada 12 RDPU, keliling ke 12 provinsi, mengundang 15 ahli, 6 kelompok masyarakat, dan 3 kelompok mahasiswa. Wih, keren banget tuh kalau benar. Tapi mana buktinya, Pak? Jangan cuma bilang transparan doang. Transparan itu ya dibuktiin dong, bukan cuma diumumin. Publikasikan tuh semuanya, mulai dari video rapat, daftar peserta rapat, masukan yang diterima, masukan yang ditolak. Biar rakyat bisa menilai sendiri. Apa jangan-jangan nih info yang sempat beredar kemarin itu kalau ada beberapa fraksi emang gak dilibatin? Bener tuh. Karena jujur aja yang terlihat selama ini justru malah sebaliknya, bos, bukan transparansi. Tahu-tahu undang-undang disahkan aja ketok palu. Yang gue tahu nih, kewenangan polisi malah makin gemuk. Yang gue tahu kritik datang di mana-mana. Terus Kapolri pakai bilang undang-undang ini merupakan jawaban atas harapan masyarakat. Masyarakat yang mana, Pak? Kalau emang benar harapan masyarakat, terus kenapa, Pak? Banyak yang protes tuh, mulai dari pakar hukum, tokoh agama, mahasiswa, akademisi. Ya, termasuk masyarakat sipil juga ikutan protes. Jawab, Pak Kapolri. Apa jangan-jangan yang dimaksud masyarakat itu, ya masyarakat yang ada di lingkaran kekuasaan, Pak? Ups. Dulu reformasi 98 lahir karena satu alasan. Rakyat udah muak ngelihat kekuasaan yang terlalu besar dan mendominasi sehingga tidak terkendali. Sekarang kita tuh seperti dipaksa berjalan mundur pelan-pelan. Atas nama keamanan lah, stabilitas, ketertiban, realitanya bullshit. Bayangin aja, Dwi Fungsi ABRI itu seperti bangkit lagi loh. Ya, polisi aktif tuh sekarang bisa masuk jabatan sipil tanpa harus mundur. Padahal dulu udah dipisahin tuh aparat keamanan dari birokrasi sipil supaya nggak terjadi loyalitas ganda. Sekarang balik lagi. Woi, reformasi kalian anggap barang bekas apa yang bisa dibuang gitu aja? Ditambah lagi nih sekarang, polisi katanya bisa memblokir, memutus, memperlambat internet. Ya, pokoknya ada beberapa pasal yang justru bertentangan dengan amanah reformasi. Kalau emang ini demi reformasi, kenapa isinya tuh justru seperti mengubur reformasi? Kok yang gue lihat, jujur, gue di sini jadi malah mencium aroma-aroma yang gitu deh, aroma konsolidasi kekuasaan atau aroma kepentingan politik. Ini cuma dugaan loh. Terakhir, gue mau nanya, Undang-Undang Polri itu buat keamanan rakyat atau keamanan kekuasaan sih? Tolong jawab, wahai sang penguasa. Rakyat lagi megap-megap, ekonomi lagi ngos-ngosan, harga kebutuhan pokok makin gila, PHK di mana-mana. Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Golkar, Muhammad Misbakun, malah ngomong pemerintah harus menggenjot pajak buat nutupin utang negara. Lu waras. Woi, kenapa sih rakyat lagi yang jadi korban? Masih kurang apa semuanya kena pajak? Bangke lu ya. Lu enak ngomong begitu, gaji aman, fasilitas lengkap, hidup nyaman. Lah, sementara rakyat buat beli beras 1 liter aja harus banting tulang siang malam. Yang bikin gue heran, Mbak Puan Maharani sebagai ketua DPR aja nggak pernah keluar statement minta rakyat diperas lewat pajak. Justru yang sering dia sampaikan adalah pemerintah harus memperhatikan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang melemah saat ini. Nah ini, tiba-tiba si Misbakun lempar wacana naikin pajak, kan gila. Jangan-jangan nih ada agenda politik. Jangan-jangan lu disuruh ketemu si Bahlul itu ya? Lu sengaja mau bikin gaduh gitulah. Lalu yang diserang publik ujung-ujungnya ketua DPR karena berasal dari PDI Perjuangan. Soalnya polanya tuh udah kebaca, bos. Kalau DPR RI bikin masalah, yang disalahkan ya Mbak Puan. Kalau DPR RI bikin kontroversi, yang diserang Mbak Puan. Padahal yang ngomong siapa, yang kena semprot siapa. Gue tahu kok itu semua modus. Kalau lu pada nyerang Mbak Puan, tujuannya tuh sebenarnya bukan nyerang personalnya Mbak Puan, tapi buat jatohin PDI Perjuangan. Ngaku deh lu pada. Bangke emang ya. Sekali lagi ya, gue tegasin. Yang ngomong soal menggenjot pajak itu Muhammad Misbakun fraksi Golkar. Bukan Mbak Puan Maharani. Misbakun, next kalau mau ngebacot bikin statement, itu pikir dulu, koordinasi dulu sama pimpinan DPR dan para wakilnya. Jangan asal jeblak lu. What the fuck?
Para buzzer lagi sibuk nih nyebokin pemerintah terkait Pertamax yang naik. Mereka tuh coba menjelaskan dengan beribu macam alasan. Seperti ada yang bilang, aturan udah jelas dari dulu ngikutin harga pasar dunia. Kalau harga minyak mentah naik, ya dinaikin. Harga minyak mentah turun, ya diturunin. Oke, benar itu gue setuju. Nah, sekarang gue tanya balik sama lu pada ya. Gimana tuh dengan harga beras kita yang masih mahal tinggi? Sementara Menteri Pertanian bilang stok beras aman, berlimpah. Terus dengan bangga dan tegasnya Pak Prabowo berteriak, Indonesia berhasil swasembada beras. Lah, terus kenapa mahal? Harusnya secara logika dengan dua hal tersebut beras turun bos, murah bos. Jawab ya, tolong. Ada lagi nih yang bilang, tenang aja, nggak usah takut harga sembako nggak kekontrol. Karena sembako diangkut pakai kendaraan yang berbahan bakar solar. Nyet, alasan lu tuh nggak logik banget. Faktanya sekarang semua tuh serba mahal. Ayo deh gue tantangin kita sama-sama turun ke pasar tradisional. Berapa harga sembako di pasar sekarang? Jangan bacot. Kalau gue jelas emak-emak yang tiap hari belanja. Jadi tahu tuh harga sembako seperti apa sekarang. Bahkan pasar-pasar aja sekarang udah pada mulai sepi. Tolol. Nah ada lagi yang bilang juga gara-gara BBM non subsidi naik jadi pada ngamuk. Nyet, mau lu rakyat senyum-senyum gitu, bahagia gitu BBM naik, sakit jiwa lu ya emang. Ada lagi yang bilang, BBM dinaikkan karena untuk membantu kondisi negara sekarang yang terbebani hutang. Bangke, utang negara emang ulahnya rakyat. Kenapa jadi rakyat terus yang harus nanggung semua ulah negara? Tuh pejabat suruh bayar, masih kurang serba mahal. Masih kurang semua dipajakin. Terus sekarang utang negara rakyat juga yang harus nanggung. Bangke lu pada ya. Gini deh, nggak usah pada banyak bacot lu sekarang. Gue tantangin lu pada, kalau emang lu pada pro rakyat, katanya bukan buzzer, berani nggak lu minta ke Presiden Prabowo agar MBG KDMP di stop? Karena itu bukan sesuatu yang urgent, apalagi di tengah kondisi sekarang. Duit di sana ratusan triliun bos. Gue rasa sangat membantu jika dana buat MBG dan KDMP dialihkan untuk mensiasati kondisi sekarang ini. Ya minimal sembako nggak naik lah. Toh faktanya juga MBG buat ningkatin gizi pejabat, bukan gizi rakyat. Korupsi jelas terjadi. Dan sekarang KDMP aja udah mulai keendus syarat akan korupsi. Gimana? Lu pada punya nyali gak minta stop tuh MBG dan KDMP? Gue yakin gak punya nyali deh. Terakhir gue saranin buat lu pada semua yang selalu nyebokin pemerintah, mau buzzer, pejabat, atau public figure, mendingan buat sementara tahan dulu deh ngebacotnya. Kondisi rakyat udah mulai panas nih. Lihat tuh beberapa wilayah udah mulai pada beraksi. Jangan sampai karena bacot lu pada bikin rakyat semakin muak dan panas. Jangan sampai lu pada jadi sasaran amukan massa. Belajar dari pengalaman si Sahroni yang asal bacot. Apalagi yang pada ngenyek narasi reformasi jilid 2 Tia-tia. Belajar dari 98 ya. Gimana awal mulanya asal muasal bisa terjadi. Bu Nani, kalian tahu kan Bu Nani itu siapa? Bu Nani itu sekarang ketua BGN yang baru, menggantikan Om apa namanya? Aku lupa ya, Om yang kena gini itu loh. Jadi menggantikan itu. Padahal Bu, aku mau buka dapur. Ibu bilang dapur sekarang sudah ada 27.887 dapur. Padahal aku tadinya mau buka nih Bu. Sayang uang pensiunku nganggur ini Bu. Bisa dimodalkan bikin itu dapur MBG. Tiba-tiba Bu Nani bilang tutup. Nggak jadi gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa Bu. Nggak jadi. Memang nggak izin Tuhan. Tapi tolong Bu, MBG itu Ibu tertibkan. Jangan namanya mau gizi ya, gizi untuk anak-anak pelajar, anak-anak sekolah. Tapi bukan gizi Bu, soalnya saya sebenarnya semangat banget Bu, untungnya besar kali loh, besar kali. Kalau yang 3.000 satu hari, 3.000 itu untungnya 2.000, 6 juta per hari, satu bulan kali 24 hari. Udahlah kalian hitung sendirilah berapa untungnya satu dapur itu. Kalau 3.000 porsi, pantaslah kaya mendadak, banyak yang kaya mendadak, ya kan?